Bab 521-525. Bab 521, Maju ke Dowling. Kejutan melintas di mata Yao Lao di dalam gua gunung saat dia melihat cairan obat yang dengan cepat berputar di dalam baskom kayu. Dengan kemampuannya, dia secara alami bisa merasakan kekuatan hisap yang melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Dia segera bergumam pelan, anak kecil ini ingin menerobos kelas Dado Si sekaligus. Meminjam kekuatan tangguh ini, tampaknya dia memiliki peluang yang cukup bagus. Namun, energi yang dia butuhkan adalah jumlah yang sangat besar. Cairan obat dengan cepat berputar di dalam baskom kayu. Gelombang energi murni yang tak tertandingi merembes keluar dari cairan obat. Akhirnya, itu mengalir ke tubuh Xiao Yan selama status pelatihannya. Saat energi murni ini mengalir sampai hilang, warna cairan obat yang awalnya berwarna-warni dengan cepat menjadi pucat. Menurut kecepatan ini, kemungkinan tidak banyak waktu yang dibutuhkan sebelum energi yang sangat besar dalam cairan obat benar-benar diserap oleh Xiao Yan. Selain menyerap energi di dalam cairan obat, gaya isap yang terlalu kuat juga dengan paksa menarik dan menyerap energi alam di sekitarnya. Namun, energi yang diserap langsung dari alam jelas berkali-kali lebih berbintik-bintik dibandingkan dengan energi di dalam cairan obat. Namun, itu lebih unggul karena ada jumlah energi yang tak ada habisnya, dan itu tidak akan habis tidak peduli berapa banyak yang diserap. Oleh karena itu, di bawah penyerapan dua cabang ini, energi yang kuat mengerumuni tubuh Xiao Yan dalam tren yang tak henti-hentinya. Itu menerkam Dao kristal yang tampak seperti lubang tanpa dasar. Meskipun kekuatan hisap Xiao Yan sangat cepat, energi yang dia butuhkan untuk meningkatkan levelnya memang terlalu besar. Jika orang biasa ingin menerobos, dia pasti akan membutuhkan akumulasi kekuatan dalam jangka waktu yang lama. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk keinginan Xiao Yan untuk naik 2 tingkat sekaligus memang jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, meskipun kecepatan penyerapannya sangat cepat, Dao kristal seukuran kepalan tangan masih tidak memiliki perasaan terisi sedikit pun. Paling-paling, permukaan yang awalnya cerah menjadi sedikit lebih cerah. Mengikuti aliran waktu secara bertahap, momentum dalam tubuh Xiao Yan secara bertahap menunjukkan jejak ban. Ini terutama setelah benang terakhir energi murni dalam cairan obat diserap oleh Xiao Yan. Setelah kehilangan dukungan energi dalam jumlah besar ini, penyerapan energi dari alam terlalu tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan menelan kristal Dao. Oleh karena itu, energi kuat yang mengerumuni tubuh Xiao Yan juga sangat berkurang. Salah satu hal terburuk yang terjadi saat naik ke level berikutnya adalah pasokan energi yang tidak mencukupi. Hal ini akan mengakibatkan kegagalan untuk maju ke tingkat berikutnya. Namun, tidak ada pilihan lain untuk Xiao Yan yang berada dalam kondisi pelatihannya. Segera, dia hanya bisa berulang kali mengedarkan metode Qi-nya untuk meningkatkan kekuatan penyerapan energi dari alam. Seseorang dapat memperoleh pasokan energi yang tak ada habisnya dari alam, tetapi hanya sejumlah kecil energi berbintik-bintik itu yang dapat diserap setelah disempurnakan oleh tubuh seseorang. Jumlah ini tidak diragukan lagi hanya setetes ember untuk Xiao Yan yang sedang maju. Di dalam gua gunung, Yao Lao sedang mengamati cairan obat yang telah berubah menjadi air jernih. Dia sekali lagi melirik sedikit kecemasan di alis Xiao Yan. Setelah merenung sejenak, dia melambaikan tangannya dan sekali lagi mengeluarkan Core Quenching Body Milk itu. Dia membuka tutup botol sedikit dan dengan hati-hati menjatuhkan setetes cairan zamrud ke dalam baskom kayu. Mengikuti tetesan Core Quenching Body Milk, air yang awalnya jernih di mana orang bisa melihat dasarnya. Sekali lagi berubah menjadi warna zamrud yang kaya. Itu sangat kaya sehingga ada kabut, yang tidak akan hilang, berlama-lama di dalam baskom kayu. Energi murni yang sangat besar sekali lagi memenuhi air. Setetes Core Quenching Body Milk, yang tiba-tiba ditambahkan tidak diragukan lagi seperti memberikan arang kepada seseorang selama badai salju dari sudut pandang Xiao Yan. Energi murni liar itu mengerumuni tubuh Xiao Yan melalui pori-porinya, akhirnya menyebabkan rasa lelah di dalam tubuh Xiao Yan sekali lagi menghilang. Pikirannya bergerak dan energi murni, seperti mata air yang menggelegak, tak henti-hentinya beredar di dalam jalur Qi-nya. Akhirnya, itu dituangkan ke dalam Dao kristal, berkontribusi terhadap sejumlah besar energi yang dibutuhkan. Tidak ada bahan obat lain yang ditambahkan ke Core Quenching Body Milk ini untuk menetralisirnya. Karena itu, energi yang dikandungnya bahkan lebih sombong. Untungnya, tubuh Xiao Yan telah menjadi lebih kuat setelah mencuci sum-sum Xiao Yan sebelumnya. Oleh karena itu,
Energi sombong ini mungkin masih mengandung rasa sakit yang menusuk samar setelah memasuki tubuhnya, tetapi rasa sakit yang membakar dari sebelumnya tidak terasa sama sekali. Setetes Core Quenching Body Milk, ini memberikan energi yang cukup besar untuk Xiaoyan. Namun, energi yang dibutuhkan untuk kemajuannya mungkin bisa disebut tidak biasa. Energi yang dibutuhkan untuk melangkah melintasi penghalang ini tampaknya seperti jumlah dari semua energi yang dibutuhkan untuk maju dalam satu kelas ini. Oleh karena itu, meskipun energi yang terkandung dalam setetes Core Quenching Body Milk ini sangat kuat, cairan obat zamrud di dalam baskom kayu sekali lagi menjadi jernih setelah 1 jam penyerapan liar. Yao Lao menyipitkan matanya saat dia menatap cairan obat di baskom kayu yang sekali lagi tidak memiliki warna. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Setelah menimbang tingkat Qi Xiaoyan saat ini memancar, dia akhirnya, dengan sedikit ragu-ragu, menuangkan 2 tetes Core Quenching Body Milk ke dalam baskom kayu. Orang biasa yang ingin mencapai tahap menerobos ke Dowling tidak diragukan lagi akan membutuhkan akumulasi energi yang lama. Akumulasi ini bahkan bisa mencapai panjang beberapa tahun. Kerangka waktu ini memungkinkan seseorang untuk melihat seberapa besar energi yang dibutuhkan untuk menembus penghalang ini. Jika bukan karena objek spiritual alami dari susu tubuh pendingin inti, Xiaoyan paling-paling akan mampu menembus ke tingkat bintang 9 Dadoshi. Tidak diragukan lagi itu adalah ocehan orang gila jika dia ingin menerobos ke kelas Dowling sekaligus. Namun, beruntung bahwa susu tubuh pendingin inti yang sangat langka dan sulit ditemukan ini secara kebetulan ada di tangannya. Orang harus mengatakan bahwa ini adalah berkah. Kekayaan energi yang terkandung dalam setiap tetes Core Quenching Body Milk sangat mengejutkan. Energi tingkat ini kemungkinan bisa menyamai akumulasi energi setengah tahun untuk orang biasa. Sebagian besar energi dari 10 tetes Core Quenching Body Milk sebelumnya digunakan untuk menghaluskan tubuh Xiaoyan. Hanya 10% hingga 20% energi yang tersisa dan diserap oleh Xiaoyan. Selain itu, 1 tetes Core Quenching Body Milk yang baru saja ditambahkan tidak cukup untuk memungkinkan Xiaoyan menerobos ke kelas Dowling. Namun, 2 tetes Core Quenching Body Milk yang baru saja dilemparkan Yao Lao akhirnya menjadi sendok air terakhir di wadah yang terisi. Pikiran Xiaoyan berulang kali memerintahkan energi untuk mengikuti rute metode Qi, mantra api, untuk beredar. Jumlah energi yang tak henti-hentinya melesat melewatinya seperti mobil yang melaju selamanya di jalan tol. Akhirnya, energi itu dibebankan ke Dao Crystal. Terlepas dari seberapa dalam sebuah lubang, pada akhirnya ada saatnya lubang itu akan terisi. Meskipun, energi yang dibutuhkan untuk maju begitu besar sehingga membuat seseorang tidak bisa berkata-kata, energi yang sangat besar itu dengan cepat dibuat di bawah penambahan 3 tetes susu tubuh pendingin inti ini. Sama seperti cairan obat di baskom kayu, sekali lagi, berubah menjadi air murni, kekuatan hisap besar yang meletus dari tubuh Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Tubuhnya sedikit gemetar saat pori-pori di sekujur tubuhnya menyusut, memenjarakan semua energi di dalam tubuhnya dan tidak membiarkannya keluar. Dao kristal seukuran kepalan tangan di dalam pusaran itu seperti matahari yang cerah. Cahaya hangat dan menusuk mata berulang kali keluar dari dalam, bersinar melalui pusaran sampai transparan. Gelombang energi terakhir menyelesaikan sirkulasinya di dalam jalur Qi dan mengalir ke pusaran sebelum akhirnya mengalir ke Dao kristal yang seperti matahari. Bersenandung. Setelah pencurahan gelombang energi terakhir ini, Dao kristal yang berbentuk belah ketupat tiba-tiba bergetar sedikit. Suara dengungan rendah diam-diam dipancarkan sebelum akhirnya bergema. Suara itu tidak hilang dari pusaran. Bang! Bang! Sebuah suara kecil dan berirama terdengar dari dalam pusaran. Ketika seseorang mendengarkan dengan seksama, itu mirip dengan detak jantung, tampak sangat aneh. Mengikuti munculnya suara berirama ini, cahaya pada belah ketupat Dao kristal juga berfluktuasi antara kuat dan lemah. Selain itu, di bawah fokus pikiran Xiaoyan, dia tercengang menyadari bahwa Dao kristal yang awalnya agak tidak beraturan telah menjadi bulat seperti bola. Setelah kristal Dao menjadi bulat, sudut anehnya menonjol keluar. Cara itu seolah-olah itu adalah bulu babi yang ditumbuhi duri. Jika seseorang menghitungnya dengan cermat, bulu babi itu tampaknya secara kebetulan memiliki 9 tusukan panjang. Kristal Dao, yang seperti bulu babi, terkadang bersinar lemah dan intens pada saat lain. Mengikuti intensifikasi dan melemahnya cahaya, detak jantung seperti ritme itu terdengar sekali lagi.
Seolah-olah itu adalah hati yang penuh dengan kekuatan. Setelah Dao Kristal yang berbentuk belah ketupat benar-benar berubah menjadi Dao Kristal yang berbentuk bulu babi, intensitas dan melemahnya cahaya di permukaannya menjadi semakin cepat. Suara detak jantung itu juga mengikutinya dan menjadi lebih cepat. Bang! Bang! Suara teredam rendah perlahan bergema di dalam tubuhnya. Pada akhirnya, itu mencapai titik di mana ritmenya hampir sama dengan jantung Xiaoyan. Sesaat ketika dua jenis ketukan bergabung bersama, Dao kristal yang seperti bulu babi tiba-tiba bergetar di pusaran. Riak energi yang sangat kuat tiba-tiba menyebar dari Dao kristal. Riak energi melewati pusaran, pembuluh darahnya, tulang-tulang di tubuhnya, dan akhirnya kulitnya tanpa perlawanan. Segera, itu meletus dalam gerakan tiba-tiba. Xiaoyan, yang duduk bersila di dalam baskom kayu di gua gunung tiba-tiba membuka matanya. Cahaya seperti zat yang tajam dan jernih ditembakkan secara eksplosif. Gelombang aura kuat menyebar dari tubuhnya. Saat napasnya dimuntahkan, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Raungan jelas yang membawa doki yang kuat meledak dari gua gunung seperti guntur yang teredam. Bang! Saat raungan yang jelas terdengar, riak energi yang kuat pecah dari tubuhnya. Tiba-tiba, kabut mulai memercik kemana-mana. Baskom kayu tempat Xiaoyan berada telah berubah menjadi serbuk gergaji di bawah riak energi yang menyapu. Riak energi tidak berhenti setelah menghancurkan baskom kayu, tetapi terus menyapu seluruh gua gunung. Dalam sekejap, suara ledakan datang gelombang demi gelombang di gua gunung. Banyak garis retakan mulai menyebar di bebatuan besar. Akhirnya, mereka memeluk seluruh gua gunung. Seluruh bagian dalam gua gunung benar-benar berantakan setelah raungan yang jelas berlalu. Kabut berangsur-angsur turun dan bayangan hitam muncul seperti hantu. Akhirnya, ia berdiri dengan bangga. Wajah halus dan tampan itu dipenuhi dengan kegembiraan liar. Apakah saya berhasil? Bab 522 kembali ke akademi. Sosok manusia berwarna hitam melintas, seperti guntur yang menggelegar di puncak gunung. Sebuah cahaya petir berwarna perak samar sebagian terlihat di bawah kaki sosok manusia itu. Penguasa hitam besar di tangannya membawa suara angin yang membelah. Meskipun penguasa hitam itu sangat besar, itu seperti pedang panjang ketika dipegang di tangan sosok manusia itu. Saat melambai dan menari, ada kelincahan dan tipu daya di dalam tubuhnya yang sombong. Di bawah tubuh penguasa besar yang diretas secara tiba-tiba, angin kencang merobek udara. Cahaya hijau samar menyelimuti tubuhnya, seperti sekelompok api berwarna hijau. Ini menyebabkan angin dari penguasa membawa perasaan panas. Dengan peretasan marah penguasa hitam, akhirnya membawa kekuatan liar dan ganas yang tak tertandingi yang dengan keras meretas batu hijau di sisinya. Keduanya bersentuhan, dan suara ledakan tiba-tiba muncul. Batu hijau yang keras mengeluarkan ledakan, dan benar-benar hancur di bawah kekuatan ganas yang terkandung di dalam tubuh penguasa. Fragmen batu kecil yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan secara eksplosif kemana-mana. Hanya dalam sekejap, hanya sebagian kecil dari batu hijau yang tingginya setengah dari seseorang yang tetap disisipkan di atas gunung. Hah! Tangan Xiaoyan mempertahankan postur seperti diretas dengan penggaris berat. Kemerahan halus muncul di wajahnya. Setelah menghirup udara, kemerahan yang halus berangsur-angsur menjadi lebih redup saat napasnya sekali lagi menjadi panjang dan halus. Setelah pernapasannya pulih, orang dapat melihat bahwa pembuluh darah hijau yang menonjol di tangannya diam-diam kembali normal. Kekuatan yang kuat pada otot-ototnya yang tegang perlahan menjadi lebih lemah sampai akhirnya menghilang. Xiaoyan menarik penggaris berat itu. Petir berwarna perak di bawah kakinya juga menghilang bersamanya. Dia memutar kepalanya sedikit saat dia mengguncang tubuhnya secara acak. Dia bisa mendengar suara retak dari tulangnya, dan dia tanpa sadar memberikan senyum puas. Pencucian dan pemurnian tulangnya saat itu hampir menyebabkan kekuatan Xiaoyan melonjak hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Tidak hanya tulang di tubuhnya menjadi lebih keras, tapi Xiaoyan juga bisa merasakan kekuatan yang kuat tersembunyi di bawah kulitnya saat otot-ototnya kencang. Itu menunggu untuk meletus dan menyembur keluar. Pencucian dan pemurnian tulangnya telah menyebabkan Xiaoyan mendapatkan kelincahan yang lebih cepat dan lebih sensitif. Itu bahkan meningkatkan reaksi mentalnya di atas menyebabkan dagingnya menjadi 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, sekarang dia telah menembus kelas Dowling, Xiaoyan lebih mampu merasakan transformasi yang hampir sempurna di dalam tubuhnya. Jika itu di masa lalu,
Xiao Yan paling-paling bisa bertahan selama lebih dari 10 menit saat menampilkan gerakan 3000 petir. Sekarang dia telah meningkatkan kekuatannya, Doki di tubuhnya telah meningkat pesat dan dia dapat memperpanjang waktu ini lebih dari 5 kali. Dari sini, orang bisa melihat kesenjangan yang jelas antara Da Douci dan Douling. Perasaan seorang Douling tidak buruk kan? Tubuh Yao Lao digantung di udara. Dia tersenyum dan berbicara sambil menatap Xiao Yan yang bersemangat. Mereka memang dua kelas yang berbeda. Kesenjangan antara keduanya memang besar. Xiao Yan menggunakan kekuatannya untuk menganggukkan kepalanya. Di masa lalu, jika bukan karena dia memiliki Angry Buddha, Lotus Flame, serta semacam item unik seperti Green Lotus Core Flame, lupakan mengalahkan bintang 3 Douling, bahkan orang yang baru saja memasuki kelas Douling kemungkinan akan menghabisinya dan mengubahnya menjadi keadaan yang menyedihkan jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sebagai Da Douci. Sekarang dia secara pribadi telah mengalami kekuatan besar dari seorang Douling, bahkan Xiao Yan sendiri tanpa sadar merasakan kekaguman pada dirinya yang sebelumnya, yang telah menantang kelas yang lebih kuat ini. Sekarang saya telah maju ke Douling, kemungkinan saya akan dapat menghadapi Douling bintang 2 atau 3 biasa secara langsung dalam pertarungan dengan mengandalkan keunikan metode Qi, mantra api. Jika saya juga menampilkan api langit 3 perubahan misterius, saya mungkin bisa bersaing dengan orang kuat setingkat Bai Cheng. Dengan kata lain, saya memenuhi syarat untuk memasuki peringkat kuat, dengan kekuatan saya, tinju ketat Xiao Yan santai. Dia merasakan kekuatan kuat yang muncul di dalamnya dan sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi senyuman. Prestasi semacam ini sudah cukup untuk membuat Xiao Yan bangga. Lagi pula, bakat pelatihan orang-orang di akademi dalam ini konyol. Mereka disebut jenius di dunia luar tanpa kecuali. Kesulitan naik di dalam tempat ini cukup besar. Xiao Yan menggunakan kekuatannya untuk meregangkan pinggangnya yang malas. Dia maju selangkah dan memandang lautan luas pepohonan di bawah dari ketinggian di udara. Kerutan tiba-tiba muncul beberapa saat kemudian ketika dia berkata, saya telah berlatih selama lebih dari 2 bulan di dalam pegunungan yang dalam ini. Sudah waktunya untuk kembali ke akademi dalam. Kompetisi peringkat kuat, yang disebutkan Lin Yan mungkin akan segera terjadi. Selama saya bisa masuk ke 10 besar, saya akan memiliki kualifikasi untuk memasuki beberapa tingkat yang lebih rendah dari menara pemurnian Qi Langit berkobar. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saya terus merasa bahwa apa yang disebut memurnikan tubuh dengan esens Heart Flame memiliki beberapa hubungan dengan Valen Heart Flame. Menara pemurnian Qi Langit berkobar itu memang cukup misterius. Bahkan kekuatan-kekuatan spiritual saya tidak dapat menyebar ke seluruh tempat itu. Oleh karena itu, penyelidikan saya yang tenang tidak memiliki efek sedikit pun. Meskipun saya tidak dapat menyelidiki, saya masih dapat merasakan bahwa ada cukup banyak orang kuat yang menjaga beberapa level terendah. Jika seseorang menerobos masuk dengan paksa, kemungkinan usahanya akan sia-sia bahkan jika dia adalah seorang elit Dousong. Kami tidak tahu banyak tentang situasi api hati jatuh di dalam menara. Jika kita bisa masuk lebih dalam ke tingkat yang lebih rendah dari menara, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi yang berhubungan dengan api hati jatuh. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Xiao Yan menghela nafas pelan. Dia sedikit jengkel saat dia menggosok pelipisnya. Dia bergumam, ini benar-benar merepotkan. Yao Lao hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melihat wajah pahit Xiao Yan. Dia berkata, tidak ada pilihan lain. Reputasi Akademi Jianan di benua Doqi sangat menonjol. Biasanya bahkan beberapa faksi kelas 1 tidak akan terlalu menyinggung mereka, apalagi orang seperti saya yang hanya dalam bentuk spiritual. Bahkan di puncakku saat itu, aku harus berpikir 3 kali dan menimbang hal-hal dengan hati-hati di hatiku sebelum datang ke Akademi Jiana untuk merebut sesuatu. Petik 2. Xiao Yan mengangguk dengan senyum pahit. Dia telah mengalami banyak kesulitan dan menghabiskan banyak usaha untuk datang ke Akademi Jianan ini. Tujuannya adalah api hati jatuh. Oleh karena itu, hati Xiao Yan memiliki perasaan bahwa ia harus memiliki benda ini. Kemungkinan dia bahkan tidak akan peduli bahkan jika dia akhirnya menyinggung Akademi Jianan ini. Jika dia benar-benar ingin menjadi orang yang kuat, evolusi, mantra api, memainkan peran yang sangat penting. Untuk membuat mantra api berevolusi, api surgawi adalah sesuatu yang tidak boleh kurang darinya. Tatapan Xiao Yan berbalik ke arah selatan.
Tempat itu adalah tempat menara pemurnian Ki Langit berkobar, berdiri di dalam akademi dalam. Itu lama kemudian sebelum panas yang berapi-api di dalam matanya diam-diam menarik diri. Dia tersenyum lembut sebelum mengguncang bahunya. Sayap awan ungu melesat. Dengan kepakan lembut, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang buru-buru terbang keluar dari pegunungan. Dalam sekejap, dia berubah menjadi titik hitam kecil yang menghilang di cakrawala. Xiao Yan menghabiskan total hampir 3 jam perjalanan dari pegunungan ke akademi dalam. Jika Xiao Yan tidak maju ke Dowling, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan terbang untuk waktu yang lama tanpa berhenti di sepanjang jalan ke tujuannya. Ketika masih beberapa ratus meter dari akademi dalam, Xiao Yan dengan hati-hati menarik sayap awan ungunya. Tubuhnya mendarat di hutan lebat. Setelah melihat bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia akhirnya bergegas menuju akademi dalam, yang garis besarnya sudah terlihat. Mengandalkan lencana akademi dalam di dadanya, Xiao Yan memasuki akademi dalam tanpa menghadapi perlawanan apapun. Dia menatap sosok manusia yang berhamburan di hadapannya dan tanpa sadar menghela napas panjang. Selama 2 bulan ini, Xiao Yan belum pernah bertemu sosok manusia sekecil apapun selain Lin Xiuya dan beberapa orang lainnya. Perasaan tegang Xiao Yan diam-diam menjadi jauh lebih nyaman setelah memasuki akademi dalam. Langkah kakinya yang cepat secara bertahap melambat, dan berubah menjadi langkah santai saat dia perlahan berjalan ke wilayah siswa baru tempat gerbang Pan berada. Xiao Yan tidak membawa penguasa hitam simbolis yang sangat besar, jadi hampir tidak ada orang di sepanjang jalan yang mengenalinya, dia yang memiliki nama, Alchemist Top di akademi dalam. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak menghadapi perlawanan apapun selama hampir setengah jam berjalan kaki ke wilayah mahasiswa baru. Alis Xiao Yan sedikit merajut tanpa diketahui saat dia semakin dekat dengan wilayah siswa baru. Biasanya, area ini harus memiliki anggota, gerbang Pan, yang menjaga sepanjang waktu. Namun, itu benar-benar kosong. Langkah kaki Xiao Yan berjalan memasuki area mahasiswa baru. Jalan kosong menyebabkan kerutan Xiao Yan semakin dalam. Langkah kakinya yang awalnya santai tiba-tiba menjadi lebih cepat. Atai, Xiao Yan akhirnya melihat sekelompok besar orang, yang sedang terburu-buru, muncul di sudut di depannya ketika dia telah mencapai rumah paviliun di tengah. Dia langsung berteriak ketika melihat penampilan pemimpin kelompok itu. Kelompok orang yang awalnya tergesa-gesa awalnya terkejut ketika mereka mendengar teriakan yang akrab ini. Dengan cepat mengikuti ini, kegembiraan liar segera mengalir ke wajah pemimpin, Atai. Dia mengangkat kepalanya dan menatap sosok manusia berjubah hitam sebelum berbicara dengan gembira, "Kepala Anda kembali. Ketua telah kembali." Sekelompok orang di belakang Atai tanpa sadar bersorak ketika mereka melihat penampilan Xiao Yan. Di mana Sun Er dan yang lainnya? Tatapan Xiao Yan menyapu wajah Atai dan yang lainnya hanya untuk menemukan kemarahan yang samar. Ekspresinya sedikit tenggelam. Cahaya perak lemah melintas di bawah kakinya. Segera, tubuhnya tiba-tiba muncul di depan Atai dan sisanya puluhan meter darinya sebelum dia bertanya dengan suara rendah. Senior Sun Er dan yang lainnya telah pergi ke arena pertarungan. Sosok seperti hantu yang ditampilkan Xiao Yan mengejutkan Atai dan yang lainnya. Sebelum mereka segera menjawab dengan tergesa-gesa. Arena pertarungan. Apa yang terjadi? Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia bertanya. Sialan, apalagi selain kelompok bajingan dari geng putih. Kemarahan tiba-tiba memenuhi wajah Atai dan yang lainnya ketika mereka menyebutkan ini. Pagi ini, Senior Hujia memimpin sekelompok anggota dari gerbang Pan untuk memasuki menara pemurnian Ki Langit berkobar untuk berlatih. Awalnya, mereka telah menemukan tempat dan telah berlatih di dalamnya untuk jangka waktu tertentu. Pada akhirnya, anggota geng putih tiba-tiba dengan paksa mendorong pintu terbuka dan mengandalkan jumlah orang yang lebih besar untuk mengusir anggota gerbang Pan kami. Senior Hujia berdebat dengan mereka, tetapi beberapa bajingan di sisi yang berlawanan menghinanya. Senior Hujia marah dan mulai berkelahi dengan mereka. Namun, siapa yang tahu bahwa pihak lain sebenarnya memiliki 2 Dowling yang kuat bersembunyi di samping. Setelah saudara-saudara dari Pan's Gate membawa Senior Hujia kembali, Senior Wu Hao segera menjadi marah setelah mendengar tentang masalah ini. Dia memimpin orang-orang untuk lari ke geng putih. Menurut saudara-saudara yang telah kembali, Senior Wu Hao telah mengeluarkan surat tantangan kepada Bai Cheng. Saat ini, Senior Sun Er dan yang lainnya memimpin semua orang ke arena pertarungan. Kepala,
para bajingan dari geng putih itu menjadi semakin arogan. Mereka menggunakan fakta bahwa kita tidak memiliki Dowling yang kuat untuk berulang kali datang dan menemukan masalah dengan kita. Chief, kali ini, kita harus habis-habisan melawan mereka. Kita tidak bisa terus menanggungnya. Sekelompok besar anggota dari Gerbang PAN berteriak marah dari belakang Atai. Jelas, mereka telah mencapai batas ketahanan mereka dari provokasi geng putih. Xiao Yan melambaikan tangannya dengan lembut. Semua kutukan marah berhenti. Banyak tatapan membawa antisipasi saat mereka menatap yang pertama. Wajah Xiao Yan suram. Cahaya marah samar melintas di matanya yang hitam pekat. Sesaat kemudian, dia mengangkat sudut mulutnya sebelum tiba-tiba berbalik dan dengan dingin berkata, "Ayo pergi." Bab 523, Penampilan. Arena pertarungan adalah area paling populer di Akademi Dalam. Biasanya berbicara, area arena pertempuran yang agak berdarah adalah keberadaan yang berlawanan dengan atmosfer akademi. Namun, Akademi Dalam ini tidak menghindari konflik semacam ini. Namun, harus dikatakan bahwa keputusan Akademi Dalam adalah keputusan yang bijaksana. Keberadaan arena pertarungan mengakibatkan siswa Akademi Dalam berbeda dengan siswa akademi lain, yang hanya tahu cara bertarung di permukaan. Jika siswa dari kelompok terakhir jatuh ke dalam pertempuran hidup dan mati yang brutal, kaki mereka akan gemetar. Karena mereka dikelilingi oleh wilayah paling kacau di benua itu, jenis siswa yang tidak memiliki pengalaman dengan perkelahian berdarah kemungkinan akan memiliki peluang melawan mereka jika mereka jatuh ke wilayah pojok hitam. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipastikan oleh Akademi Jianan, yang memiliki cukup banyak konflik dengan wilayah pojok hitam setiap tahun. Di bawah prasyarat memiliki hadiah, energi api, yang kaya di arena pertarungan, akan ada banyak siswa yang bertarung di tempat itu. Meskipun kebanyakan orang ingin memuaskan keinginan mereka dan membuat terobosan dari pertarungan, bisa mendapatkan hadiah tambahan di atas peningkatan pengalaman bertarung adalah sesuatu yang sangat senang diterima semua orang. Arena pertarungan dapat digambarkan memiliki orang sebanyak gunung dan laut. Kebisingan dan berbagai raungan dari dalam adalah sesuatu yang bisa didengar dengan jelas bahkan jika jaraknya 100 meter. Arena pertarungan penuh sesak, dan dipenuhi dengan sosok yang tak terhitung jumlahnya tanpa kecuali. Jika seseorang melihat sekilas, seseorang akan dapat melihat massa hitam dari kepala manusia. Suara yang sangat bising berdengung di telinga mereka, seperti suara bor yang mengerikan, menyebabkan kepala beberapa orang yang tidak terbiasa dengan suara itu merasakan sakit yang membengkak. Arena pertarungan yang sangat besar ini memiliki cukup banyak platform yang cukup besar. Namun, lebih dari setengah dari kerumunan manusia hari ini telah mengerumuni salah satu platform. Riak kuat yang meletus dari tabrakan hebat menyebabkan banyak tangisan dan raungan dahsyat memenuhi seluruh arena. Kepala, habisi dia. Biarkan siswa baru bajingan itu tahu seberapa kuat, geng putih, kita. Beberapa siswa yang mengenakan lencana serupa di galeri penglihatan di luar medan pertempuran menatap pemimpin mereka di arena yang mendapat keuntungan besar dalam pertempuran. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan liar saat mereka berteriak keras. Selain berteriak keras, beberapa dari mereka tidak bisa menahan tawa mengejek sekelompok besar orang di sisi lain galeri tontonan. Melihat kerumunan manusia di galeri penglihatan di sisi yang berlawanan, orang dapat melihat bahwa pemimpinnya adalah seorang wanita muda yang mengenakan pakaian hijau. Wanita muda itu sangat cantik, tetapi hal yang benar-benar membuat hati orang tergerak adalah sikapnya yang unik seperti lotus. Alasan mengapa medan pertempuran ini dapat menarik lebih dari setengah penonton arena pertarungan sebagian karena penampilan dan sikap nona muda ini. Meskipun mereka telah jatuh ke dalam kerugian besar di medan pertempuran, wajah tenang wanita berpakaian hijau itu masih tenang. Namun, alisnya yang halus mengandung beberapa kecemasan. Berdiri di belakang wanita muda berpakaian hijau adalah sekelompok besar siswa yang mengenakan lencana serupa di dada mereka. Beberapa kemarahan berkerumun di wajah mereka ketika mereka mendengar ejekan dan ejekan yang ditransmisikan dari sisi lain. Namun, karena situasi di pihak mereka yang buruk, mereka hanya bisa menelan kutukan marah yang telah mencapai mulut mereka. Sun Er, sepertinya Wu Hao bukan tandingan Bai Cheng. Orang ini benar-benar terlalu impulsif. Seorang wanita cantik yang mengenakan pakaian merah dan memiliki sosok panas berdiri di samping wanita muda berpakaian hijau. Ketika dia melihat sosok manusia jatuh ke dalam kerugian besar di dalam arena,
Senyum pahit tidak bisa tidak muncul di wajahnya yang agak putih pucat saat dia berbicara dengan wanita berpakaian hijau di sisinya. Sun Er mengangguk sedikit. Dia perlahan mengencangkan tangannya yang halus. Pupil berair itu terfokus pada medan pertempuran untuk waktu yang lama sebelum dia dengan lembut berbicara. Meskipun Wu Hao baru-baru ini menerobos ke Dadou Si Bintang 9, kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu jauh, jika itu benar-benar tidak dapat bekerja, aku akan menggantikannya. Kamu ingin mengambil tindakan secara pribadi. Hu Jia terkejut ketika dia mendengar ini. Ada sangat sedikit orang yang benar-benar bisa memahami kekuatan Sun Er. Ini karena wanita muda di depan selalu menunjukkan sikap yang tenang dan jelas dalam situasi apapun mereka berada. Seolah-olah dia memiliki kartu tersembunyi dalam jumlah yang tidak terbatas. Aku tidak bisa membiarkan Xiao Yan GG melihat, gerbang Pan, diejek sedemikian rupa saat dia kembali. Sun Er tersenyum kecil. Namun, suaranya yang lembut membawa rasa dingin yang acuh tak acuh. Saya awalnya ingin meninggalkan Bai Cheng itu untuk Xiao Yan GG. Sekarang, bagaimanapun, aku takut aku harus menjadi orang pertama yang merawatnya. Kata-kata Sun Er ini membuatnya seolah-olah merawat Bai Cheng, yang kekuatannya telah mencapai bintang 6 Dowling, tidak membutuhkan terlalu banyak kekuatan. Jika orang biasa yang mengatakan ini, Hu Jia pasti akan tertawa mengejek. Namun, ketika dia melihat sikap tenang Sun Er, tidak ada keraguan sedikit pun yang terbentuk di benaknya. Dia mengangguk sedikit, berbalik dan melemparkan pandangannya ke arah pertempuran di bawah. Gerbang Pan, faksi yang didirikan Xiao Yan. Beberapa sosok manusia bersandar di rel, di dalam arena pertarungan, yang memiliki pemandangan yang bagus. Mereka mengamati pertarungan di bawah. Ketika mereka mendengar sebuah suara, salah satu dari mereka tanpa sadar sedikit terkejut saat dia berbicara. Ya, Gerbang Pan adalah faksi yang didirikan oleh mahasiswa baru pada awalnya. Sekarang, setelah beberapa penyerapan, ada juga cukup banyak siswa yang lebih tua di sana. Memang benar bahwa pemimpin mereka adalah Xiao Yan. Rambut panjang berwarna perak melayang dengan lembut, dan warnanya yang cerah menyebabkan mata seseorang merasakan sedikit rasa sakit yang menusuk. Han Yue melirik Lin Xiuya dan yang lainnya yang agak terkejut sebelum berbicara. Hihi, orang ini cukup berbakat. Dia baru berada di akademi dalam selama setengah tahun, tetapi dia sudah memiliki pencapaian seperti itu. Lin Xiuya tertawa, namun, dari situasi di bawah ini, Gerbang Pan tampaknya mengalami kerugian. Murid baru itu mungkin memiliki serangan yang tajam dan membawa aura pembunuhan yang langka, tetapi jarak antara dia dan Bai Cheng terlalu besar. Bagaimanapun, dia sudah cukup mengesankan karena mampu memaksa Bai Cheng berebut hanya dengan mengandalkan kekuatannya di puncak kelas Dadou Si. Saya telah menerima beberapa informasi kemarin. Rekan Liu Qing itu tampaknya telah mengirim seseorang untuk melakukan kontak dengan Bai Cheng itu. Awalnya, Bai Cheng menjadi sedikit takut karena kemenangan Xiao Yan dalam kompetisi pemurnian pil dengan Han Xian. Tidak ada masalah selama periode waktu sebelumnya. Namun, tepat setelah Liu Qing mengirim seseorang untuk melakukan kontak dengan Bai Cheng menjadi sombong. Seseorang harus mengatakan bahwa ada beberapa trik yang terlibat. Di satu sisi, mata Yan Hao tiba-tiba melirik ke sisi lain dari arena pertarungan saat dia berbicara dengan main-main. Meskipun dia memiliki penampilan luar yang kasar, hatinya jauh lebih teliti daripada orang lain. Xiao Yan juga memiliki beberapa konflik dengan Liu Qing. Lin Xiuya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan terkejut ketika dia mendengar ini. Tidak persis. Namun, ada beberapa konflik antara Xiao Yan dan Liu Fei. Bukannya kamu tidak tahu tentang pikiran sempit wanita itu? Yan Hao berkata dengan lemah. Suaranya tampak mengungkapkan sedikit penghinaan terhadap Liu Fei. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Melihat Xiao Yan, dia tidak tampak seperti seseorang yang suka diganggu. Meskipun kekuatannya hanya sebesar Dadou Si, bahkan aku mendapatkan perasaan berbahaya saat mengamatinya. Saya pikir dia menyembunyikan kemampuannya dalam-dalam. Lin Xiuya tertawa pelan. Tangannya memegang pagar sementara tatapannya secara acak melayang ke tempat di mana Yan Hao telah melihat sebelumnya. Di tempat itu, ada sosok manusia samar yang berdiri di bayang-bayang. Aura dominan yang samar dan tajam, bagaimanapun, memungkinkan Lin Xiuya dan yang lainnya untuk mengenali siapa orang itu. Yan Hao juga tersenyum. Senyumnya tampaknya memiliki beberapa antisipasi dari keduanya yang bertabrakan secara langsung. Han Yue di samping,
bagaimanapun, merajut alisnya yang cantik sedikit. Segera, dia menghela nafas tak berdaya saat dia sekali lagi melemparkan pandangannya ke pertarungan panas yang berapi-api. Bang! Sosok manusia merah dan putih bergegas di dalam medan pertempuran dengan cara yang seperti kilat. Akhirnya, mereka muncul seperti dua bintang jatuh yang tiba-tiba bertabrakan di udara. Segera, dua doki yang kuat meletus tiba-tiba. Di bawah kekuatan yang kuat ini, bahkan tanah yang keras tidak dapat menahannya dan garis retakan terbentuk. Kiang, suara logam jernih yang membawa percikan api terdengar dari tempat keduanya bertabrakan. Pedang berat berwarna darah dan tombak panjang kuning tua bertabrakan satu sama lain. Riak kuat yang terlihat dengan mata telanjang melonjak secara eksplosif. Itu segera bertabrakan dengan tubuh kedua orang itu. Bang! Bang! Di tengah suara yang dalam, langkah kaki kedua sosok manusia itu mundur. Namun, sosok manusia berwarna putih itu hanya mundur dua langkah sebelum dia memantapkan kakinya. Dengan suara teredam lembut dan goyangan bahunya, dia memutuskan kekuatannya. Dibandingkan dengan sosok manusia berwarna putih, sosok manusia berwarna merah terlihat jauh lebih menyedihkan. Dia tidak hanya mundur 7 atau 8 langkah, tetapi jejak darah merah cerah juga tumpah dari sudut mulutnya ketika langkah terakhirnya jatuh. Ki-nya berfluktuasi tidak teratur. Jelas, dia telah menerima cedera internal yang cukup serius. Kepala, bagus. Ketika mereka melihat sosok manusia berwarna merah dipaksa mundur dan memuntahkan darah, kelompok anggota dari Geng Putih di galeri tontonan mau tidak mau meledak menjadi gelombang sorak-sorai. Segera, ada lebih banyak ejekan yang diberikan kepada Gerbang Pan di sisi yang berlawanan, membuat marah semua anggota Gerbang Pan sampai ekspresi mereka menjadi hijau. Bocah liar dan sombong. Anda benar-benar ingin menantang saya ketika Anda hanya bintang 9 Dadoshi. Kamu benar-benar terlalu percaya diri. Bai Cheng mengayunkan tombak kuning gelapnya, dan meletakkannya sedemikian rupa sehingga dimiringkan ke samping ke tanah. Sudut mulut Bai Cheng terangkat ketika dia mendengar sorakan seperti guntur dari sekitarnya. Dia berkata dengan senyum dingin, di mata orang yang benar-benar kuat, Gerbang Pan, Anda hanyalah badut yang hanya melompat-lompat. Jadi bagaimana jika Anda bisa mendapatkan energi api? Tidak peduli berapa banyak energi api yang Anda miliki, Anda hanya akan menjadi domba gemuk besar di mata orang lain jika Anda tidak memiliki kekuatan apapun. Petik 2. Pei, seteguk darah segar dimuntahkan dari mulut Wu Hao. Dia memiliki wajah yang gelap dan serius saat matanya menatap senyum dingin Bai Cheng dengan kilatan darah. Cara itu seperti binatang buas yang haus darah dan ganas. Di bawah fokus ekspresi semacam ini, bahkan Bai Cheng merasakan sedikit kedinginan di tubuhnya. Cahaya darah melintas di mata Wu Hao. Sesaat kemudian, dia tampaknya telah membuat resolusi tertentu. Tangannya mengusap bekas darah dari sudut mulutnya. Setelah itu, dia perlahan menarik garis dengan darah segar pada pedang berat berwarna darah itu. Setelah pewarnaan dengan darah, pedang berat berwarna darah memiliki beberapa warna merah tua yang samar-samar muncul. Kemerahan ungu yang aneh juga secara bertahap mengerumuni wajahnya. Bai Cheng sedikit mengernyit saat melihat tindakan aneh Wu Hao. Dia mengambil tombak panjang di tangannya dan mengarahkannya ke Wu Hao dari kejauhan. Sama seperti Wu Hao bersiap untuk mengaktifkan kartu truf terakhirnya ke tingkat berikutnya, sosok cantik berwarna hijau tiba-tiba melintas dan muncul di medan perang dengan lincah. Tangannya yang seperti batu giok putih sempurna dengan lembut menepuk pundaknya. Segera, energi liar dan kekerasan yang bergulir di dalam tubuh Wu Hao menjadi tenang. Biarkan aku mengambil alih. Suara lembut menyebabkan Wu Hao terkejut. Dia menatap pinggang halus seperti Willow di depannya. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, aku bisa menanganinya. Sun Er melemparkan pandangan samar ke Bai Cheng sebelum segera menoleh dan merajut. Alisnya yang cantik saat dia menatap Wu Hao yang ngotot. Di bawah tatapan tenang mantan, Wu Hao langsung dikalahkan. Dia tertawa terbahak-bahak dan hanya bisa berkata dengan lembut, hati-hati. Mengapa? Apakah Gerbang Pan tidak memiliki siapapun? Mereka benar-benar ingin mengizinkan seorang wanita keluar. Di mana Xiao Yan? Mengapa saya tidak melihat sedikit pun jejaknya saat ini? Jangan bilang dia takut. Bai Cheng tanpa sadar mengejek dan tertawa ketika dia melihat bahwa Sun Er adalah orang yang muncul di medan pertempuran. Xiao Yan GG tidak perlu bertindak untuk menanganimu. Sun Er berkata dengan lembut.
Sikapnya yang bertingkah seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir menyebabkan cukup banyak orang di galeri tontonan merasa terkejut. Hanya aura santai di hadapan lawan yang kuat ini menyebabkan beberapa orang meningkatkan kekaguman mereka terhadap wanita berpakaian hijau ini di medan perang beberapa kali. Namun, saat mereka berseru atas aura Sun Er ini, mereka tanpa sadar merasakan kebencian terhadap Xiao Yan yang tidak menunjukkan dirinya. Sebagai seorang pria, dia benar-benar membiarkan seorang gadis melangkah maju. Apakah semua anggota Punch Gate sesombong ini? Kumpulan siswa baru tahun ini benar-benar memiliki sikap terburuk di antara semua yang datang dalam beberapa tahun ini. Bai Cheng tidak bisa tidak menjadi marah ketika dia dipandang rendah oleh seorang wanita, terutama yang cantik. Sun Er terlalu malas untuk membalas kata-katanya kali ini. Sebuah cahaya berwarna emas secara bertahap melonjak di tangannya yang halus. Energi kuat yang terkandung di dalamnya diam-diam menyebabkan cukup banyak orang untuk terkejut. Iya. Kejutan melintas di wajah Bai Cheng ketika dia melihat cahaya berwarna keemasan di telapak tangan Sun Er. Segera, dia tertawa dingin. Dia mengayunkan tombak panjangnya, dan douki kuning tua yang kaya dan kuat menyelimutinya. Cahaya keemasan dan cahaya kuning tua di medan pertempuran semakin terang. Sesaat kemudian, kedua lampu menyala secara bersamaan. Akhirnya, mereka menembak secara eksplosif di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Seketika, mereka bertemu di udara. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa tabrakan ganas akan meletus sekali lagi, suara samar guntur menggema samar-samar di dalam arena pertarungan. Begitu suara gemuruh muncul, bayangan berwarna hitam tiba-tiba muncul di antara dua kelompok cahaya yang akan melakukan kontak. Kedua tangan terulur seperti kilat sebelum mereka menekan diri di bahu kedua belah pihak. Kekuatan lembut adalah yang pertama berkerumun, dengan lembut mengguncang Sun Er sampai dia melayang kembali ke tepi lingkaran pertempuran. Segera setelah ini, tangan lain yang melakukan kontak dengan Bai Cheng tiba-tiba melepaskan kekuatan ganas yang mengguncang yang terakhir sampai kakinya buru-buru mundur. Munculnya bayangan berwarna hitam serta Sun Er dan Bai Cheng yang terguncang dengan paksa adalah sesuatu yang terjadi hanya dalam sepersekian detik. Sebagian besar orang hanya merasakan bahwa pandangan mereka menjadi sedikit kabur. Segera, mereka menatap dua sosok manusia yang dipaksa mundur dengan tatapan tercengang. Wajar saja, menjadi liar dan arogan membutuhkan modal untuk menjadi liar dan sombong. Jika pemimpin Bai Cheng merasa bahwa Anda tidak bisa lagi hanya duduk dan menonton, maka saya, Xiao Yan, dapat bermain dengan Anda. Tidak akan berkelahi dengan seorang wanita hanya menyebabkan Anda kehilangan status Anda. Tawa samar tiba-tiba terdengar di dalam arena. Semua orang terkejut. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka dan segera menatap sosok manusia berjubah hitam yang tanpa sadar muncul di medan pertempuran. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Bayangan berwarna hitam di medan pertempuran dengan cepat menjadi nyata. Sosok manusia berjubah hitam itu mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan wajah tersenyum yang lembut dan tampan. Namun, siapapun dapat melihat bahwa ada niat membunuh sedingin es di bawah senyum ini. Sekarang pertunjukan yang menyenangkan akan segera dimulai. Mata Lin Xiuya tiba-tiba menjadi cerah saat dia bersandar di pagar di sudut arena pertarungan. Tatapannya tanpa sadar berbalik ke arah tempat bayangan itu berada. Sosok manusia yang tersembunyi di tempat itu tampaknya telah menegakkan tubuhnya saat ini. Aura sombong yang tajam diam-diam menjadi lebih intens. Bab 524 Pertarungan Sengit. Pria muda berjubah hitam yang tiba-tiba muncul menyebabkan arena pertempuran yang bising menjadi hening yang sangat singkat. Setelah mendengar kata-kata yang keluar dari mulutnya, semua orang langsung mengerti siapa orang yang datang itu. Segera, para anggota gerbang Pan meledak menjadi sorakan seperti guntur. Penonton yang tersisa juga membawa kegembiraan saat mereka menimbang Xiao Yan. Tatapan mereka memiliki beberapa antisipasi. Keterampilan alkemis Xiao Yan terkenal setelah persaingannya dengan Han Xian. Namun, memiliki keterampilan pemurnian obat yang luar biasa tidak mewakili kekuatan bertarungnya. Di tempat yang dipenuhi dengan kekerasan ini, hanya kepalan tangan yang paling keras yang bisa membuat orang lain merasakan rasa hormat yang dalam di hati mereka. Semua hal lain seperti status sama sekali tidak berguna. Oleh karena itu, pada penampilan Xiao Yan, semua orang ingin melihat apakah pemuda ini, yang memiliki keterampilan pemurnian pil yang luar biasa, akan memiliki kemampuan bertarung yang cukup untuk membuat orang lain memandangnya dengan serius. Saat Sun Er terguncang kembali,
dia merasakan kekuatan yang familiar. Cahaya keemasan yang kuat yang diaglomerasi di tangannya berangsur-angsur menghilang saat dia membiarkan kekuatan lembut itu mengirimnya keluar dari lingkaran pertempuran. Matanya yang cantik mengamati sosok tinggi di medan perang. Baru kemudian dia diam-diam menenangkan hatinya yang terangkat. Xiao Yan GG, waktu yang tersisa adalah milikmu. Hei, Xiao Yan, kamu akhirnya mau muncul. Bai Cheng mengguncang bahunya saat kakinya menginjak tanah dengan keras sebelum menyelesaikan kekuatan itu. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya dan menatap pemuda berjubah hitam itu, dan tanpa sadar tertawa dingin. Xiao Yan meliriknya. Saat tangannya berguling, penguasa Suan berat yang sangat besar muncul. Tangan kanannya dengan erat memegang gagang penguasa dan melambaikannya dengan kejam. Segera, angin kencang yang membawa suara bersenandung muncul di arena, sepertinya senior Bai Cheng sangat merindukanku. Sayangnya, senior Bai Cheng bukan perempuan. Kalau tidak, saya akan sangat senang. Haha, orang-orang di galeri melihat sekitarnya tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengar suara bercanda Xiao Yan. Sudut mata Bai Cheng berkedut saat dia dengan dingin berkata, lidah setajam silet. Kali ini, saya ingin melihat alasan apa yang akan Anda temukan untuk mengekstrak diri Anda dan melarikan diri. Petik 2. Tidak perlu mencari alasan. Wu Hao mengeluarkan surat tantangan kepada Anda dan saya akan menerimanya. Saya telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Mari selesaikan semua skor dari masa lalu. Xiao Yan tertawa pelan. Penguasanya yang berat mendarat dengan keras di tanah yang keras. Berat yang kuat menyebabkan beberapa garis retakan kecil terbentuk di tanah. Akhirnya, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum saat dia menjawab Bai Cheng. Haha bagus. Anda punya nyali. Namun, karena Anda berusaha mempermalukan diri sendiri hari ini, jangan salahkan saya karena menggunakan semua kekuatan saya. Kegembiraan segera muncul di wajah Bai Cheng. Dia tertawa terbahak-bahak ketika melihat Xiao Yan. Tidak mencoba melarikan diri kali ini, dan malah mengambil inisiatif untuk menerima pertarungan. Bai Cheng senior, kamu masih mengatakan omong kosong seperti biasanya. Xiao Yan tertawa. Wajahnya mungkin terlihat serasi, tetapi kata-kata yang dia keluarkan menyebabkan wajah Bai Cheng menjadi semakin muram. Mudah-mudahan, mulutmu ini tidak akan berakhir memohon belas kasihan nanti. Bai Cheng akhirnya berhenti berbicara setelah kata-kata gelap dan suram itu. Dia memegang tombak panjang kuning tua dengan erat di tangannya. Tubuh tombak itu bergetar sedikit dan douki berwarna kuning yang kaya melonjak keluar dengan eksplosif dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap, itu membungkus tubuh tombak di dalamnya. Afinitas dasar douki ya. Xiao Yan mengangkat alisnya saat melihat warna douki Bai Cheng. Douki dari afinitas ini berspesialisasi dalam menjadi kokoh dan tahan lama. Dibandingkan dengan orang-orang dengan level yang sama, waktu di mana seseorang bisa bertarung akan lebih lama. Terlebih lagi, douki semacam ini berfokus pada pertahanan. Saat bertarung dengan orang lain, seseorang bisa mengandalkan kekayaan douki yang tahan lama untuk menyeretnya keluar sampai lawan menjadi terlalu lelah. Saat bertarung dengan seseorang dengan afinitas douki ini, meletuskan kekuatan liar dan kekerasan dalam waktu singkat untuk melakukan serangan penekan adalah taktik yang paling tepat. Xiao Yan memutar tubuhnya sedikit. Douki berwarna hijau yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah douki muncul ke permukaan, aura kuat juga mulai menyebar keluar dari tubuhnya. Cukup banyak orang yang tercengang saat mereka merasakan tingkat kekuatan aura ini. Dou Ling, Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao di galeri tontonan saling bertukar pandang. Mata mereka mengungkapkan beberapa kejutan dan kegembiraan. Tidak disangka Xiao Yan benar-benar berhasil menembus kelas Dou Ling setelah tidak bertemu dengannya selama 2 bulan. 1 tingkat per bulan. Kecepatan pelatihan ini adalah sesuatu yang menjalani retret pelatihan di dalam menara pemurnian Ki Langit berkobar, sepanjang hari tidak akan dapat mengejar ketinggalan. Orang ini, dia benar-benar mencapai kelas Dou Ling setelah kurang dari setengah bulan. Lin Xiuya dan yang lainnya menampilkan wajah yang sama-sama dipenuhi dengan kejutan. Saat itu, ketika mereka bertemu Xiao Yan di pegunungan yang dalam, kekuatan Xiao Yan paling kuat di sekitar bintang 8 atau 9 Dadoshi. Meskipun seseorang dari kelas ini sudah tidak jauh dari kelas Dou Ling, mereka, yang secara pribadi telah mengalami langkah ini, jelas tahu akumulasi sulit seperti apa yang harus dilakukan seseorang untuk menembus penghalang antara Dadoshi dan seorang Dou Ling. Oleh karena itu, mereka tidak bisa tidak merasa terpana ketika melihat tingkat kekuatan Qi Xiaoyan.
Tidak heran dia menghadapi Bai Cheng kali ini. Itu karena dia telah meningkatkan kekuatannya, tetapi bahkan jika itu masalahnya, masih ada jarak 6 bintang antara Bai Cheng dan dia. Ini bukan sesuatu yang bisa dengan mudah diganti. Yan Hao juga tersenyum dan berbicara selain terkejut. Saya percaya dia bisa menang. Senyum muncul di wajah dingin Han Yue di sampingnya. Saat itu, ketika Xiao Yan hanyalah bintang 5 atau 6 Dadoshi, dia sudah mampu menyebabkan bahkan bintang 3 Dowling merasa sangat takut. Sekarang kekuatannya telah melonjak dan maju ke kelas Dowling, Han Yue masih memiliki cukup banyak kepercayaan diri meskipun fakta bahwa Bai Cheng 6 tingkat lebih kuat. Saya juga memiliki sedikit kepercayaan padanya. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan orang itu. Lin Xiuya dengan malas meregangkan pinggangnya. Tatapannya terlempar ke arah sosok manusia samar di area gelap saat dia tersenyum dan berbicara. Saat galeri tontonan mendidih, karena ki yang ditampilkan Xiao Yan, Bai Cheng juga terkejut. Sebuah keheranan melintas di matanya. Itu lama kemudian sebelum keseriusan tambahan secara bertahap muncul di wajahnya. Dia dengan dingin berkata, tidak heran kamu bahkan lebih sombong kali ini. Itu sebenarnya karena kekuatanmu telah meningkat. Petik 2. Tubuh Xiao Yan sedikit gemetar. Suara jelas tulangnya bertabrakan bergema tanpa henti, seperti petasan di dalam tubuhnya. Xiao Yan menghela napas panjang setelah ini berlanjut untuk sementara waktu. Dia tersenyum sedikit saat merasakan kekuatan luar biasa yang memenuhi otot dan tulangnya. Sambil mengangkat kepalanya ke mata Bai Cheng, tangannya tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya di gagang penguasa. Kakinya perlahan mengambil beberapa langkah ke depan saat penggaris berat di tangannya diseret ke tanah, mengeluarkan suara, "Sasa." Pada saat yang sama, itu juga membawa jejak berwarna putih di tanah yang keras. Bai Cheng dengan dingin memperhatikan Xiao Yan saat Xiao Yan perlahan mendekat. Dia merasakan ki yang semakin kuat dan tangannya sedikit mengencangkan cengkeramannya pada tombak panjang berwarna kuning itu. Matanya menatap tajam pada langkah Xiao Yan. Sama seperti Xiao Yan telah melangkah ke radius sekitar 10 meter dari tubuh Bai Cheng, tangisan rendah dipancarkan dari mulut yang terakhir. Douki kuning tua yang kuat, yang seperti air kuning kental, melonjak keluar dari tubuhnya. Kaki Bai Cheng menginjak tanah dengan berat. Tubuhnya berubah menjadi bayangan kuning. Douki dengan cepat menggumpal di ujung tombaknya. Meminjam kekuatan pengisian, tubuhnya ditumpuk dengan tubuh tombak. Di bawah penutup Douki, tubuh dan tombak panjangnya pada dasarnya telah menyatu. Tombak panjang itu menembus udara dan suara, cici, yang dihasilkannya cukup keras. Kekuatan pengisian dari bintang 6 Dowling yang kuat akan memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan batu besar di tempat. Xiao Yan tidak langsung menghadapi serangan pembuka Bai Cheng yang ganas. Sebuah cahaya berwarna perak samar sebagian terlihat di kakinya. Saat tubuhnya bergoyang, anehnya menghilang dari tempat aslinya. Ekspresi Bai Cheng sedikit berubah setelah kehilangan targetnya. Kecepatan ini sedemikian rupa sehingga dia hanya bisa melihat seutas garis hitam melintas. Alarm segera melintas di hatinya. Di masa lalu, Xiao Yan pasti tidak memiliki kecepatan seperti itu. Tidak mungkin kecepatannya dinaikkan ke tingkat seperti itu bahkan jika dia telah meningkatkan kekuatannya. Saat pemikiran ini melintas di hatinya dengan cara yang seperti kilat, tombak panjang di tangan Bai Cheng tiba-tiba berubah arah dan menusuk dengan eksplosif ke punggungnya. Dentang, suara jernih yang membawa beberapa percikan api keluar dari dalam arena. Tombak panjang yang digunakan Bai Cheng untuk menusuk di belakangnya menghalangi penguasa hitam besar itu. Kekuatan kuat yang terdapat pada penggaris hitam menekan tombak panjang itu hingga sedikit bengkok. Kekuatan fisik orang ini juga meningkat pesat. Hanya apa yang terjadi? Bahkan jika dia meningkatkan levelnya, seharusnya tidak ada peningkatan yang begitu besar. Sekarang, terlepas dari apakah itu dalam hal kekuatan, kecepatan, atau kecepatan reaksi, orang ini tampaknya telah sepenuhnya berubah dari dirinya sebelumnya. Wajah Bai Cheng segera menunjukkan beberapa perubahan saat dia merasakan kekuatan yang ditransmisikan dari tombak panjang. Hatinya juga tampak memiliki gelombang liar yang mengerikan bergulung di dalamnya. Xiao Yan secara alami tidak terganggu oleh keterkejutan di hati Bai Cheng. Penguasa berat di tangannya membawa suara angin deras yang sangat menekan saat itu dengan keras meretas lengan Bai Cheng. Penguasa awalnya sangat berat menari bahkan lebih hidup dan rumit di tangannya daripada tombak panjang di tangan Bai Cheng. Di bawah gerakan menyapu yang kuat dan keras ini, bahkan Bai Cheng tampak sedikit sibuk karena dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Namun, Bai Cheng,
bagaimanapun, adalah Dowling bintang 6 yang kuat, dan secara bertahap menjadi stabil di bawah serangan Xiao Yan yang sangat berat. Douqi yang kuat dari bintang 6 Dowling menyerbu keluar dengan cara yang kuat dan menerima serangan Xiao Yan yang mengandung beban yang sangat besar. Mengikuti keakrabannya, Bai Cheng juga mulai membalas dengan intens. Tombak panjang itu melambai dan menari. Itu seperti ular berbisa yang tersembunyi di bawah pasir kuning. Itu rumit dan ganas dan setiap kali menusuk ke arah Xiao Yan, itu akan menyerang tempat yang fatal. Dua sosok manusia bergegas dan melintas di medan pertempuran. Douqi hijau dan kuning membuat seluruh lingkaran pertempuran menjadi dunia dua warna. Setiap kali penggaris berat dan tombak panjang bertabrakan, mereka akan bergetar dan membentuk kekuatan beriak yang terlihat dengan mata telanjang. Riak ini akan menyebar dan benang garis retakan mulai berulang kali menyebar ke seluruh tanah yang keras. Bang! Penguasa berat dan tombak panjang ditekan satu sama lain. Xiao Yan dengan keras bertabrakan dengan Bai Cheng. Saat angin menyebar, Bai Cheng buru-buru mundur beberapa langkah sementara Xiao Yan mundur 4 langkah. Jelas, Xiao Yan mungkin memiliki keunggulan dalam kekuatan fisiknya, tetapi saat ini, ketika pihak lain menggunakan Douqi yang kuat dari Dowling bintang 6, dia masih menjadi lebih lemah. Suara, Susi, tanpa sadar dipancarkan dari galeri tontonan saat melihat Xiao Yan berada dalam situasi yang kurang menguntungkan. Para anggota, geng putih, meminjam kesempatan untuk mengeluarkan ejekan dan makian tawa. Itu hanya kekerasan. Itu bahkan tidak bisa masuk ke mataku. Bai Cheng mengayunkan tombak panjangnya setelah mendapat keuntungan dalam tabrakan itu. Dia dengan dingin tertawa, jika kamu masih akan mengandalkan kekuatan kasar ini setelah ini, kamu harus berguling sendiri. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyuman dingin saat mendengar ini. Di bawah tatapan semua orang, dia tiba-tiba memasukkan penggaris berat ke tanah. Tangannya dengan cepat membentuk berbagai segel tangan yang aneh. Setelah pembentukan segel tangan, api berwarna hijau panas tiba-tiba meringkuk dari dalam tubuhnya. Api berwarna hijau itu membungkusnya sampai dia terbakar. Sesaat kemudian, bagaimanapun, api panas tiba-tiba menyusut kembali dan akhirnya memasuki tubuh Xiao Yan dengan cara yang seperti kilat. Api langit tiga perubahan misterius, perubahan teratai hijau. Xiao Yan berteriak pelan di dalam hatinya. Tubuhnya langsung gemetar. Energi liar dan kekerasan tiba-tiba melonjak keluar dari pembuluh darah di dalam tubuhnya. Akhirnya, itu menjadi seperti semburan air banjir yang mengalir ke setiap sudut seluruh tubuhnya. Sudut mulut Xiao Yan terangkat saat dia merasakan Douqi di dalam tubuhnya melonjak tiba-tiba. Tangannya sekali lagi meraih gagang penguasa Suan berat saat dia menatap Bai Cheng. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo lakukan ini lagi." Saat kata-kata Xiao Yan terdengar, bang, muncul. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang melesat dengan eksplosif ke arah Bai Cheng. Setiap kali kakinya mendarat, mereka akan meninggalkan jejak kaki sedalam setengah inci di tanah. Momentum pengisian yang kuat itu seperti binatang ajaib berbentuk manusia yang memiliki kekuatan pengisian yang sangat besar. Bab 525, Melawan Bintang 6 Dowling. Sun Er dan yang lainnya sadar bahwa Xiao Yan tiba-tiba bisa melepaskan kekuatan yang sangat besar. Oleh karena itu, mereka tidak merasa terkejut ketika mereka melihat bahwa kekuatannya saat ini telah sangat meningkat. Namun, Lin Xiuya dan yang lainnya dari atas tanpa sadar mengeluarkan suara, "Ya," yang mengejutkan. Mereka, yang memiliki kekuatan yang kuat, secara alami dapat menemukan bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini hampir menyusul Bai Cheng. Peningkatan besar semacam ini, atau lompatan kekuatan, benar-benar membuat orang lain tercengang. Bagaimanapun, itu adalah celah total 6 bintang. Orang ini, tidak heran aku merasakan perasaan serius yang samar ketika aku pertama kali bertemu dengannya. Itu sebenarnya karena dia memiliki taktik seperti itu. Mata Lin Xiuya tiba-tiba menari dengan kejutan tambahan di dalamnya. Jelas, letusan oleh Xiao Yan ini telah melebihi harapannya. Di sampingnya, mata Yan Hao menatap tajam ke arah Xiao Yan di bawah. Dari ekspresinya, dia tampak sangat tertarik dengan cara Xiao Yan tiba-tiba melepaskan kekuatannya. Dia juga sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata Lin Xiuya sebelum tatapannya naik dan akhirnya mendarat di tempat yang agak gelap. Dia samar-samar bisa mendengar seruan terkejut yang sangat lembut yang dipancarkan dari tempat itu. Kali ini, Bai Cheng memang menendang pelat logam. Dia mungkin akan menyerahkan peringkatnya di peringkat kuat.
Yan Hao membaca sekilas sudut mulutnya saat dia berbicara dengan senyum sombong. Lin Xiuya dan yang lainnya tertawa sebelum mereka sekali lagi melemparkan pandangan mereka ke lingkaran pertempuran di bawah. Titik 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 titik. Setelah Xiao Yan menampilkan api langit tiga perubahan misterius, kekuatannya tidak diragukan lagi telah mencapai dataran di mana dia mampu bersaing dengan Bai Cheng untuk waktu yang singkat. Ketika Bai Cheng melihat Xiao Yan, yang kinya tiba-tiba melonjak, menyerbu, wajahnya yang tersenyum dingin tanpa sadar berubah beberapa kali. Dia juga tahu sedikit tentang Xiao Yan yang bisa dengan paksa meningkatkan kekuatannya. Namun, dia tidak benar-benar menaruh masalah itu di dalam hatinya. Dari apa yang dia pikirkan, metode semacam ini yang secara paksa meningkatkan kekuatan seseorang pada akhirnya adalah metode yang tidak ortodoks. Seseorang akan kembali ke bentuk aslinya setelah batas waktu berlalu. Penghinaan di dalam hatinya ini mulai sedikit terguncang oleh sosok manusia di depan, yang membawa momentum kilat dalam serangannya. Pada saat ini, Bai Cheng akhirnya mengerti bahwa dia benar-benar meremehkan Xiao Yan sejak awal. Bai Cheng mengatupkan giginya dengan keras dan dengan erat memegang tombak panjang di tangannya. Matanya menatap tajam pada Xiao Yan yang semakin dekat. Kilatan dingin melintas di matanya. Dia jelas tahu apa arti pertempuran ini baginya. Jika dia kalah beruntung, peringkatnya di peringkat kuat, mungkin akan segera digantikan oleh Xiao Yan. Terlebih lagi, bahkan reputasi geng putih miliknya akan berkurang, mengakibatkan penurunan besar dalam posisi mereka di Akademi Dalam. Oleh karena itu, tidak peduli betapa sulitnya berurusan dengan Xiao Yan di depannya, dia harus menggunakan segala cara untuk mengalahkan yang terakhir hari ini. Sungguh orang yang liar dan sombong. Saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan sebenarnya dari seorang ahli di peringkat kuat hari ini. Taktik biasa-biasa saja ini menyebabkan kepercayaan diri Anda menjadi sedikit terlalu penuh. Beberapa ketajaman dingin ditarik oleh wajah Xiao Yan. Douki kuning tua itu seperti sungai kuning yang mengalir keluar dari tubuh Bai Cheng tanpa henti. Akhirnya, itu membungkus seluruh tubuhnya. Permukaan gugusan cahaya itu seperti banjir yang mengalir perlahan, seperti air yang berputar-putar yang memancarkan cahaya berwarna kuning. Gugus cahaya Douki berwarna kuning bergetar. Itu segera mengeluarkan raungan rendah di bawah tatapan semua orang. Tombak panjang itu dengan cepat menusuk dengan cara seperti kilat. Setiap kali tombak panjang itu menembus, banyak bayangan yang muncul di depannya. Kecepatan. Tombak panjang Bai Cheng yang bergetar sangat menakutkan. Hanya dalam sekejap, bayangan tombak panjang tertutup oleh ruang di depannya. Pada saat ini, Xiao Yan, yang bergegas seperti binatang ajaib langsung muncul di luar blokade bayangan tombak. Hah! Bayangan tombak panjang berwarna kuning tua berhenti di udara. Sebuah cahaya dingin yang aneh melintas di ujung tombak. Di bawah penguatan Douki kuning tua, masing-masing bayangan ini memiliki kekuatan untuk menembus dinding batu. Bai Cheng memperhatikan Xiao Yan yang sudah berada di dekatnya. Tangisan dingin tiba-tiba meletus. Mengikuti suara tangisan, bayangan tombak panjang berwarna kuning tua, yang menutupi area di depan, tiba-tiba meledak dengan ledakan. Dalam sekejap, suara angin menderu yang tajam mulai bersenandung di dalam lingkaran pertempuran, tampak sangat menusuk mata. Ada banyak bayangan tombak. Dengan mampu menggabungkan begitu banyak bayangan sekaligus, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan kemampuan Bai Cheng. Seorang anggota, peringkat kuat, memang pantas mendapatkan reputasi seperti itu. Jika itu adalah Dowling biasa, kemungkinan orang itu akan berakhir berebut untuk sementara waktu di bawah serangan tajam Bai Cheng ini. Namun, pengalaman bertarung Xiao Yan tidak kalah dengan Bai Cheng. Selain itu, karena dia telah menunjukkan api langit tiga perubahan misterius, dia juga memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Bai Cheng secara langsung. Meskipun gambar tombak melintas di depan matanya dan angin sepoi-sepoi bertiup kencang, itu tidak menyebabkan Xiao Yan menunjukkan sedikit pun tanda mundur. Penguasa Suan berat yang sangat besar di tangannya tiba-tiba terangkat, dan dia segera dengan kasar meretasnya ke bawah dengan cara yang sangat sederhana. Merusak. Jejak ayunan penguasa Suan berat sangat biasa. Tidak ada sedikit pun kemewahan di dalamnya. Retasan biasa ini, bagaimanapun, membawa kekuatan yang tak tertandingi yang dapat membelah gunung dan memecahkan tanah. Tubuh penguasa membelah udara dan bahkan meninggalkan jejak berwarna hitam samar di udara. Angin liar dan ganas terbentuk di bawah penguasa. Di bawah tekanan yang kuat ini, tanah yang keras dengan tenang retak, membentuk garis retakan.
Dari sini, orang bisa melihat kekuatan serangan Xiao Yan saat ini. Cukup banyak orang di galeri melihat sedikit mengubah ekspresi mereka setelah melihat kekuatan besar dari serangan ini. Pertarungan yang intens ini benar-benar sedikit mengasyikkan. Dentang, dentang. Banyak bayangan tombak, berisi angin kencang, mengenai penggaris yang berat. Mereka berulang kali meletus menjadi suara yang jelas dari tabrakan logam. Bayangan tombak dengan cepat menghilang. Hanya riak kuat yang menyebar dengan cepat yang memungkinkan seseorang untuk mengetahui dari mana pertukaran intens itu meletus. Sebagian besar gambar tombak menghilang. Pada akhirnya, hanya beberapa gambar tombak yang tersisa sebelum akhirnya melepaskan pertahanan mereka yang tidak masuk akal. Tubuh tombak terdiam dan tombak panjang seperti zat merobek udara dengan cara seperti kilat. Angin tajam dengan cepat menggumpal di ujung tombak. Ini keras menusuk ke arah dada Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia dengan tangkas menarik penggaris berat di tangannya. Segera, penguasa berdiri dengan berat di depannya seperti perisai hitam gelap. Tombak panjang berwarna kuning tua itu mengenai tubuh lebar sang penguasa. Saat keduanya bersentuhan, tubuh tombak tiba-tiba melepaskan kekuatan yang kuat. Di bawah kekuatan ini, kaki Xiao Yan diseret di tanah dan bergerak mundur sejauh total 2 hingga 3 meter sebelum berhenti. Huff! Bai Cheng mendengus dingin setelah gemetar dan memaksa Xiao Yan kembali. Tangannya yang memegang gagang tombak sedikit bergetar. Cahaya di tubuh tombak tiba-tiba menjadi lebih terang. Sebuah cahaya berwarna kuning yang menusuk mata yang seperti matahari bersinar dari dalam medan pertempuran. Saat cahaya berwarna kuning menjadi lebih intens, ular pasir energi berwarna kuning tiba-tiba bergegas keluar. Mulutnya yang besar dan ganas bertabrakan dengan penguasa yang berat. Bang! Suara ledakan besar dan keras meletus dari titik di mana keduanya bertabrakan. Kekuatan riak yang terlihat dengan mata telanjang dengan cepat menyebar. Banyak garis retakan menyebar berulang kali dari tanah keras di bawah kaki Xiao Yan. Nyah! Telapak tangan Bai Cheng membentur gagang tombak dengan keras. Kekuatan bintang 6 Dadoushi dilepaskan tanpa cadangan pada saat ini. Kekuatan yang tak tertandingi menghantam tubuh penguasa. Dengan daya angkat yang kuat dari ujung tombak, penguasa berat hitam gelap mengeluarkan suara, "Siu," dan meninggalkan tangan Xiao Yan di bawah mata semua orang. Akhirnya, itu berguling beberapa kali di udara sebelum dimasukkan ke tanah di luar lingkaran pertempuran. Galeri melihat gempar saat penguasa berat meninggalkan tangan Xiao Yan. Selain Sun Er dan yang lainnya yang memahami Xiao Yan dengan sangat baik, bahkan para anggota gerbang Pan tanpa sadar mengepalkan tinju mereka. Wajah mereka dipenuhi kecemasan. Bagaimana kamu akan bertarung tanpa senjatamu? Serangan yang berisi seluruh kekuatannya akhirnya berhasil menyingkirkan senjata Xiao Yan. Dalam sekejap, Bai Cheng melihat bahwa kemenangan sudah dekat saat dia tertawa terbahak-bahak dengan semangat tinggi. Tombak panjang di tangannya tidak berhenti karena terus menusuk secara eksplosif ke arah dada Xiao Yan. Xiao Yan merajut alisnya sedikit ketika penguasa berat itu meninggalkan tangannya. Harus dikatakan bahwa teknik tombak Bai Cheng bahkan lebih tajam dan lebih ganas daripada teknik Bai San. Tombak panjang itu seperti kilat. Ketika Xiao Yan merasakan rasa sakit menusuk samar yang naik dari dadanya, petir berwarna perak muncul dari bawah kakinya. Tubuhnya sedikit gemetar dan bayangan yang sangat kabur tetap ada di tempat. Tubuhnya, di sisi lain, telah muncul lebih dari 10 meter dari tempat aslinya. Tombak panjang menembus bayangan itu dengan cara seperti kilat. Itu mengaduk sedikit dan memukulnya sampai berubah menjadi ketiadaan. Bai Cheng mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan yang jaraknya lebih dari 10 meter. Apakah kamu masih tidak akan mengakui kekalahan? Jika Anda berlutut dan memohon belas kasihan, saya bisa menunjukkannya kepada Anda. Kalau tidak, pisau dan tombak tidak memiliki mata. Jangan salahkan senior ini karena kejam jika saya memotong atau mematahkan lengan atau kaki Anda nanti. Akademi dalam tidak membatasi seseorang untuk menggunakan gerakan pembunuh di tempat seperti arena pertarungan. Namun, dalam keadaan normal, kebanyakan orang akan menahan diri sedikit kecuali hubungan antara kedua belah pihak sangat buruk. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, ini adalah akademi dan bukan arena pertarungan berdarah sejati. Xiao Yan mengabaikan Bai Cheng yang bangga. Dia secara acak melirik penguasa berat di luar arena sebelum mengguncang tubuhnya sedikit, merasakan banjir doki yang kuat. Tiba-tiba mulai mengalir pada saat ini hanya setelah lolos dari tekanan penguasa Suan berat.
Xiao Yan mengalihkan pandangannya dan menatap mata sedingin es yang gelap dan serius milik Bai Cheng. Dia tertawa pelan, tetapi tidak membuka mulutnya untuk berbicara. Cahaya perak sekali lagi muncul di kakinya. Dia segera melangkah dengan lembut dan tubuhnya seperti hantu karena tiba-tiba muncul di samping Bai Cheng. Tinjunya, ditutupi douki berwarna hijau panas membawa angin panas dan ketajaman saat menghantam kepala Bai Cheng dengan keras. Kecepatan menakutkan yang ditunjukkan Xiao Yan saat ini menyebabkan mata Bai Cheng menyusut tiba-tiba. Kepalanya bersandar ke belakang sebagai tindakan refleksif, dan tinju yang membawa angin panas menarik wajahnya, menyebabkannya merasakan sakit panas yang berapi-api. Orang ini, mengapa kecepatannya tiba-tiba melonjak lagi? Bayangan hitam yang melintas di depan matanya menyebabkan gelombang mengejutkan yang mengerikan muncul di hati Bai Cheng saat dia memarahi dengan cara yang bingung dan jengkel. Tidak memahami Xiao Yan, Bai Cheng secara alami tidak tahu bahwa ketika Xiao Yan terlepas dari penguasa Suan berat, kekuatan bertarungnya akan benar-benar dilepaskan. Bagi orang lain, kehilangan senjata mereka mungkin merupakan pukulan fatal, tetapi bagi Xiao Yan, itu setara dengan membantu menghilangkan semacam pengekangan darinya. Xiao Yan yang memegang Heavy Suan Ruler tidak menakutkan. Xiao Yan yang tidak bersenjata dan tangan kosong adalah mesin tempur sejati.